Jumat Agung 3 April 2026. Tetelestai, sudah tuntas, lunas terbayar. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 dan Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ayat 41. Saudara, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 adalah kidung hamba Tuhan yang keempat. Kidung ini melukiskan hamba yang menderita dengan cara yang paling mendalam. Sang hamba sangat dimuliakan, tetapi penderitaannya luar biasa. Ia ditolak, dihina, ditikam, dan diremukkan. Ia terluka sangat parah dan mati, bukan karena pelanggaran atau kejahatannya sendiri, melainkan karena dosa-dosa orang lain, umat Allah. Iya, sang hamba menanggung hukuman atas dosa-dosa banyak orang. Ia menjalaninya tanpa membantah, apalagi melawan. Seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, penderitaannya bersifat menebus suatu penggantian. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kidung ini kemudian diakhiri dengan pembelaan dan pembenaran Tuhan Allah atas sang hamba. Sang hamba akan melihat buah penderitaannya dan merasa puas. Sang hamba adalah orang benar yang akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Ayat 11. Sang hamba rela menderita dan mati menggantikan umat-Nya, orang-orang berdosa, memikul dosa-dosa mereka, sehingga mereka dapat diampuni dan dibenarkan. Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ayat 41 adalah kisah sengsara. Yohanes mengisahkan penangkapan, pengadilan, penyaliban, kematian, dan penguburan Yesus dengan cara yang tenang, agung, dan menyiratkan betapa Yesus memegang kendali atas jalannya peristiwa demi peristiwa, bahkan saat kematiannya sendiri. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dengan rela, ia disalibkan. Di kayu salib, ia menitipkan ibunda kepada salah seorang muridnya. Mengetahui saatnya telah tiba, ia mengucapkan perkataan kemenangan, sudah selesai, atau tetelestai dalam bahasa Yunani. Yohanes 19 ayat 30. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Narasi ini, saudara, menunjukkan Yesus adalah Raja, bahkan dalam keterhinaannya. Ia bermahkota duri, bertata di kayu salib, dan di atas salibnya tertera perkataan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, INRI. Dengan jalan itu, ia menggenapi kitab suci. Kematian Yesus, saudara, sama sekali bukan kekalahan, melainkan penuntasan karya keselamatan yang telah direncanakan oleh Sang Bapa. Kita teringat sabda atau perkataannya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Bukankah sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Bukankah sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Bukankah dia adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Pesannya jelas, Yesus Raja sejati, Anak Domba Paskah, menyelesaikan karya keselamatan melalui pengorbanannya, yakni sengsara dan kematian di kayu salib. Tetelestai sudah selesai, sudah tuntas, lunas, terbayar, mewartakan bahwa harga keselamatan kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Refleksi secara teologis, saudara, Yesaya 52 dan 53 memberi kita cetak biru profetik, nubuatan. Sang hamba ditikam karena pelanggaran kita, diremukkan karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilur atau luka-lukanya kita disembuhkan. Penderitaannya bersifat pengganti. Ia menanggung dosa banyak orang agar kita dapat dibenarkan. Yohanes 18 dan 19 menunjukkan penggenapan nubuat itu secara nyata. Yesus tidak hanya menderita, ia dengan rela, dengan sengaja menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan Bapa kepadanya. Kata Yunani tetelestai mengandung bobot seluruh Injil. Utang dosa telah dibayar lunas. Pengorbanan Kristus tuntas. Perjanjian yang baru telah dimeteraikan. Dan jalan menuju Allah kini sudah terbuka. Salib, saudara, karena itu bukanlah akhir yang tragis, melainkan puncak kemuliaan kasih Allah yang menyelamatkan. Sebagai gereja reformasi, khususnya yang berasas Anabaptis atau Mennonite, tetelestai memiliki makna praktis yang mendalam. Pertama, saudara, tetelestai membebaskan kita dari ajaran bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita harus mengusahakannya sendiri. Kita tidak mendapatkan perkenanan atau kasih sayang Allah karena amal saleh atau kebajikan moral kita. Harga untuk keselamatan kita telah dibayar sekali untuk selamanya. Seharusnya, saudara, ini mendatangkan kedamaian, ketenangan, ketentraman di hati kita, serta rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Yang kedua, tetelestai memanggil kita kepada jenis kuasa yang berbeda. Kerajaan Allah atau kerajaan Yesus, kerajaan Sang Mesias, dinyatakan bukan dalam dominasi atau menguasai orang lain. Tidak, tetapi dalam kasih yang rela berkorban. Sebagai pengikut dari Raja yang tersalib, kita dipanggil untuk mengikuti pola yang sama, yakni pelayanan yang rendah hati, pengampunan, dan kasih tanpa kekerasan, bahkan bila itu menuntut pengorbanan. Yang ketiga, saudara, tetelestai memberi kita pengharapan di tengah penderitaan. Hamba yang menderita dinyatakan benar dan dimuliakan oleh Tuhan Allah. Kematian Yesus bukan suatu akhir yang tragis, melainkan kemuliaan yang menyelamatkan. Itu berarti karena tetelestai, berkat tetelestai, kita dapat menghadapi pencobaan, bahkan kehilangan, atau Jumat Agung kita sendiri, dengan keyakinan bahwa Allah sedang mengerjakan kemuliaan bahkan di saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. Saudara, saat kita berdiri di kaki salib, biarlah kita mendengar perkataan terakhir Yesus bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai
kemenangan. Tugas penebusannya telah selesai. Anak domba Allah telah menghapus dosa dunia. Harga keselamatan telah dibayar lunas. Tetelestai. Terpujilah Allah. Amin.